Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 1 Etika Profesi akan mempresentasikan tentang pengaruh kekompakan dalam teamwork terhadap kinerja karyawan pada PT Mandiri Logistik Indo, Surabaya. Ini bisa di next. Pada tugas kali ini, kami dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Komodati Solihah, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi kelas B. Baik, mungkin sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Gina Sayomi, lalu ada saya sendiri, Ramadana Pratama, ada Yesi Eka, ada Muhammad Alvino, dan ada Devi Variani. Baik, selanjutnya adalah latar belakang dari penulisan karya ini. Yang pertama, seberapa karyawan berkinerja baik bagi perusahaan. Nah, karyawan sendiri merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk mampu bersaing dan mencapai produktivitas perusahaan yang maksimal, perusahaan tentunya harus memiliki karyawan dengan kinerja yang optimal yang salah satunya dapat dicapai dengan adanya kerjasama tim atau teamwork yang baik. Lalu, bagaimana pengaruh teamwork terhadap kinerja karyawan? Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, teamwork berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Teamwork sangat diperlukan dalam suatu perusahaan guna meningkatkan efisiensi maupun efektivitas. Jika perusahaan tidak memiliki teamwork yang kuat antar satu divisi dengan divisi yang lainnya atau antar karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal dan tujuan perusahaan itu tidak akan tercapai. Lalu di sini studi kasus yang dilakukan berkaitan dengan PT Mandiri Logistindo, di mana perusahaan ini bergerak di bidang ekspedisi. Perusahaan ini didirikan awalnya hanya untuk melayani pengiriman bibit sawit yang dikirim ke Sumatera. Dari hasil pengamatan di lapangan, terlihat bahwa karyawan saling membantu dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan antara teamwork yang baik dengan kinerja karyawan di suatu perusahaan. Next. Lalu di sini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk teamwork dan indikator kinerja karyawan di PT Mandiri Logistindo. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara teamwork yang baik terhadap kinerja karyawan di PT Mandiri Logistindo. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi hasil teamwork pada PT Mandiri Logistindo. Kemudian tujuannya, yang pertama mengetahui bentuk teamwork dan indikator kinerja karyawan di PT Mandiri Logistindo. Yang kedua, mengetahui pengaruh antara pengaruh teamwork yang baik terhadap kinerja karyawan di PT Mandiri Logistindo. Dan yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil teamwork pada PT Mandiri Logistindo. Next. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Untuk landasan teori ini ada dua, yaitu tinjauan teoritis dan tinjauan empiris. Untuk tinjauan teori sendiri ada tiga. Yang pertama teamwork, yang kedua motivasi kerja, dan yang ketiga kinerja karyawan. Untuk teamwork, menurut Bennett dan Stitch dalam Berpaung tahun 2015, menegaskan bahwa teamwork dalam suatu tim harus berfungsi sebagai pemain yang kooperatif dan produktif untuk menuju tercapainya hasil yang diinginkan, dengan sangat menekankan pentingnya kohesivitas. Lalu untuk motivasi kerja, secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja, yaitu performance. Lalu menurut Aries dan Baskoro tahun 2012, seseorang harus mempunyai hasil kerja yang dapat dicapai dalam organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan tidak melanggar hukum. Nah, lalu yang ketiga ada kinerja karyawan, di mana menurut Pamela, tahun 2015, motivasi itu merupakan memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya, dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang diinginkan. Sedangkan menurut Cukwuma, tahun 2014, motivasi itu merupakan proses membangkitkan perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku, dan menyalurkan perilaku tindakan yang spesifik. Dan satu lagi itu menurut Form dan dalam Murti tahun 2013 yang mengartikan bahwa motivasi itu merupakan akibat dari suatu hasil yang diinginkan untuk dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakan akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Lalu pada landasan teori ini juga
menganut tinjauan empiris, di mana terdapat 3 variabel. Yang pertama ada HI, yaitu teamwork berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kedua ada H2, di mana teamwork itu berpengaruh positif terhadap job stratification, dan yang ketiga itu job stratification itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dari gambar yang di sebelah itu mengartikan bahwa peningkatan teamwork akan berdampak pada pencapaian hasil yang maksimal sehingga kepuasan kerja akan meningkat. Nah, dengan peningkatan teamwork juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para karyawan yang dapat berpengaruh kepuasan kerja. Dan apabila teamwork itu meningkat, maka job satisfaction itu juga akan meningkat. Sedangkan job satisfaction ini memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dan berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan tersebut. Lalu job satisfaction ini itu berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Lalu sedangkan untuk teamwork ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan bersinergi positif terhadap kepuasan kerja untuk menghindari stres kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Ya, baik, selanjutnya terkait metodologi penelitian. Yang pertama yaitu terkait indikator variabel dan penilaian. Untuk variabel penilaiannya ada 2, yaitu ada variabel X dan juga variabel Y. Untuk variabel X atau variabel terikat, yaitu merupakan yang menjadi variabel X itu adalah kekompakan teamwork dengan indikatornya itu ada interaksi tim, konsep tujuan, dan ketertarikan pribadi terhadap tim. Untuk variabel terikat atau variabel Y, yang menjadi variabelnya itu adalah kinerja karyawan, dengan indikatornya yaitu tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, dan peluang. Selanjutnya untuk populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Untuk populasi dan sampel yaitu sebanyak 35 karyawan PT Mandiri Logistindo Surabaya. Untuk sumber datanya itu diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang didapat secara dari data melewati kuesioner. Kemudian ada teknik analisis data. Untuk analisis dan pengolahan data menggunakan analisis skala Likert. Kemudian digunakan alat analisis regresi linier sederhana, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, metode regresi linier sederhana, perhitungan koefisien korelasi atau R, kemudian ada perhitungan interval, kemudian ada uji tes T, dan uji cross-step. Next. Selanjutnya adalah perusahaan yang menjadi studi kasus oleh peneliti. Perusahaan yang diambil adalah PT Mandiri Logistindo, yang dimana mulai berdiri pada tanggal 23 Februari 2007, yang dimana berlokasi di Jalan Srimahi di 2, nomor 3, Mohramdan, Bandung. Fokus perusahaan ini adalah pada bidang ekspedisi, di mana pada awal operasionalnya hanya melayani pengiriman kargo bibit sawi yang bertujuan ke Sumatera. Keunggulan perusahaan ini dalam melayani servisnya adalah kecepatan setiap barang yang dikirimkan dan jangka waktu pengiriman serta jumlah wilayah layanannya yang senantiasa semakin luas dari tahun ke tahun. Tentunya kecepatan ini dapat dicapai dengan adanya bantuan kerjasama seluruh elemen dan anggota tim perusahaan tersebut. Berikut adalah struktur perusahaan itu sendiri. Bisa di next. Selanjutnya adalah pengumpulan data oleh peneliti. Pembagian responden dibagi menjadi 4, yang berdasarkan umur, pendidikan, lama kerja, dan bidang pekerjaannya tersebut. Yang pertama adalah umur, di mana umur 19 hingga 25 tahun berfrekuensi 8, 25 sampai 35 24, 35 dan 45 ke jumlah 3. Selanjutnya pendidikan dari SMA sederajat 14, perguruan tinggi 21. Lalu lama bekerja yang di atas 2 tahun 17 responden, 2 hingga 4 11 responden, 7 tahun lebih 7 responden. Berdasarkan bidangnya, operasional 26 responden, personalia 5 responden, marketing 4 responden, dengan total responden 35 responden. Next. Selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama adalah validitas.
nilai kritis dalam nilai uji validitas itu adalah 0,300, di mana kita lihat dalam variabel X dan variabel Y semuanya di atas nilai kritis 0,300 yang menyebutkan bahwa data yang digunakan adalah valid. Selanjutnya adalah nilai uji variabilitas, di mana variabel X dan Y bernilai 0,741 dan 0,747, dinilai atas alfa 0,600 yang menyebutkan bahwa data adalah reliable. Selanjutnya adalah analisis regresi linear. Di sini dari pengolahan melalui SPSS didapatkan bahwa Y sama dengan 1,639 ditambah 0,567 X, yang melambangkan bahwa variabel X akan mengubah jumlah total dari kekompakan, yaitu variabel Y. Bisa di next. Selanjutnya adalah koefisien korelasi dan determinasi, di mana menyebutkan bahwa adjusted R square 0,323 menyebutkan bahwa adanya sebanyak 32,3% ya kekompakan akan meningkatkan kinerja dari pekerja tersebut. Sisanya adalah faktor lain. Selanjutnya adalah uji interval, di mana didapatkan dari nilai tertinggi dari nilai responden dan nilai terendah, dikurangi nilai terendah dibagi dengan jumlah jenis interval, di mana dari 5 dikurang 1/2 mendapatkan 2 intervalnya. Jadi dari 3 sampai 5 adalah baik, 1 sampai 3 adalah buruk. Selanjutnya adalah statistika deskriptif, di mana didapatkan average score dari jumlah skor dibagi total responden. Kita bisa lihat dari uji interval bahwa untuk 3 hingga 5 adalah nilai yang baik, dan dari yang kita paparkan, nilai average score dari item-item responsi di atas di sekitaran situ 3 hingga 5. Maka item-item pada responsi tersebut adalah dikategorikan baik. Bisa di next. Baik, selanjutnya pengolahan data yaitu uji tes T. Nah, di mana uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh antara variabel X secara parsial terhadap variabel Y. Di mana H0, jadi setelah dilakukan pengolahan data, H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata secara parsial antara variabel kekompakan teamwork tim terhadap kinerja karyawan di PT Mandiri Logistindo Surabaya. Kemudian yang terakhir ada uji cross step. Nah, uji cross step ini ada 4, yaitu usia terhadap kekompakan teamwork. Yang pertama yang paling mempengaruhi pada usia adalah usia karyawan 25-35 tahun, yaitu sebesar 68,6%. Yang kedua, yaitu pendidikan terhadap kekompakan teamwork, yaitu jadi yang paling mempengaruhi pada pendidikan adalah tingkat pendidikan perguruan tinggi sebesar 60%. Yang ketiga, masa kerja terhadap kekompakan teamwork, yang paling mempengaruhi pada masa kerja adalah masa kerja karyawan yang kurang dari 2 tahun, yaitu sebesar 48,6%. Dan yang keempat, yaitu jabatan terhadap kekompakan teamwork, yang paling mempengaruhi pada jabatan terhadap kekompakan teamwork itu sebesar 74,3%. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama, jika kekompakan tinggi dan norma kinerja rendah, produktivitas akan rendah. Jika kekompakan rendah dan norma kinerja tinggi, maka produktivitas akan meningkat. Tetapi lebih sedikit bila dibandingkan pada situasi kekompakan tinggi dan norma kinerja tinggi. Untuk yang kedua, yaitu R atau koefisien determinasinya itu sebesar 0,585 atau 58,5%. Yang artinya terdapat hubungan yang cukup tinggi antara variabel X terhadap variabel Y. Dan yang ketiga, indikator kekompakan tim nilainya semua baik, tetapi terdapat nilai terendah yaitu 3,6 dari indikator interaksi tim.
Baik, selanjutnya setelah dilakukan pengerjaan dapat ditarik kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri yang pertama yaitu bentuk teamwork yang diterapkan pada PT Mandiri Logestindo ialah berupa kerjasama tim pada saat melakukan sebuah pekerjaan. Sedangkan untuk indikator yang menjadi acuan pengukurannya berupa interaksi tim, konsep tujuan, ketertarikan pribadi dalam tim, tujuan, standar, umpan balik, alat atau prasarana, kompetensi, motif, dan peluang. Lalu yang kedua yaitu karyawan PT Mandiri Logestindo memiliki kekompakan yang baik pada semua teamwork, di mana pada penelitian ini membuktikan bahwa terdapat korelasi sekitar 0,585 atau 58,5% antara kekompakan teamwork dengan kinerja karyawan yang berarti dua variabel tersebut cukup berhubungan. Lalu yang ketiga, hasil uji cross-type menyatakan faktor jabatan karyawan bagian staf operasional mempunyai pengaruh terbesar terhadap kekompakan teamwork, dan faktor kecil yang mempengaruhi kekompakan teamwork adalah pada faktor usia 35-45 tahun. Lalu untuk saran yang dapat diambil yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam bidang perusahaan lain, demi menguji korelasi antara kekompakan teamwork dan kinerja karyawan. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Poppy Aulia. Di sini saya ingin bertanya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai teamwork itu apa dan juga tujuan dari teamwork itu sendiri. Terima kasih. Ya baik, Poppy, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab. Jadi untuk teamwork itu merupakan sarana yang sangat baik ya dalam menggabungkan berbagai talenta-talenta di karyawan yang ada di perusahaan dan dapat memberikan solusi inovatif sebagai suatu pendekatan yang bisa dibilang suatu pendekatan yang matang gitu. Selain itu keterampilan dan pengetahuan yang beraneka ragaman tadi yang dimiliki oleh para anggota tim atau para karyawan itu kan juga akan menjadi sebuah nilai tambah yang akan membuat lebih menguntungkan jika dibandingkan seorang individu yang hanya sebagai seorang individu gitu. Jadi teamwork itu merupakan suatu kesatuan yang orang yang memiliki beraneka ragam kemampuan dan juga beraneka ragam keterampilan seperti itu. Di mana dibutuhkan teamwork itu karena kalau kita sebagai kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, kumpulan individu-individu tersebut atau suatu tim tersebut itu akan memiliki aturan dan mekanisme kerja yang jelas gitu, sehingga akan saling tergantung dengan satu sama yang lain, sehingga dapat menghasilkan sebuah sinergi yang positif juga gitu melalui usaha yang sudah terkoordinasi, di mana usaha-usaha individu tersebut akan menghasilkan satu tingkatan kinerja yang lebih tinggi daripada kita bekerja secara individu. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, untuk Saudara Poppy, apakah sudah terjawab buat pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik, mungkin apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Oke, mungkin saya rasa cukup buat sesi pertanyaan jawabnya. Mungkin karena udah cukup, saya tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.